Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Herina Restia Utami, JGP Angkatan 11 Kabupaten Blitar. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap murid sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus melakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif. 5. Melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus mengetahui 1. Kesiapan belajar murid, 2. Minat belajar murid, dan 3. Profil belajar murid. Dalam kesiapan belajar murid, guru harus melihat kesiapan murid untuk mengetahui kemampuan murid dalam mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Pada minat belajar murid, guru harus memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya sehingga dapat meningkatkan motivasi belajarnya. Sedangkan pada profil belajar murid, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Berikut adalah cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. 1. Guru harus mengamati setiap perilaku murid. 2. Guru mengidentifikasi pengetahuan awal murid melalui tes diagnostik. 3. Guru harus mereview dan merefleksi praktik pembelajaran yang dilakukan. 4. Guru harus membaca rapor murid. 5. Guru harus bertanya pada guru yang mengajar murid sebelumnya. Dan yang keenam, guru menggunakan berbagai penilaian formatif. Pembelajaran berdiferensiasi membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal, yaitu melalui 1. Diferensiasi konten, 2. Diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten sendiri adalah hal-hal yang berkaitan dengan yang kita ajarkan seperti materi, konsep, dan keterampilan. Sedangkan diferensiasi proses adalah bagaimana seorang guru dapat memberikan instruksi yang tepat kepada setiap murid dalam proses pembelajaran. Terakhir adalah diferensiasi produk. Di sini, guru memberikan murid pilihan untuk menunjukkan pemahaman mereka secara individual yang sesuai dengan minat intelektual dan gaya belajar mereka masing-masing. Adakah keterkaitan antara modul berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentu saja ada keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1, yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Hal ini sesuai dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian, keterkaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.1 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak
harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif agar dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid untuk merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Sedangkan keterkaitan antara modul 1.3 dengan modul 2.1 adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi dapat mencerminkan visi guru penggerak dalam mendorong partisipasi aktif murid dalam proses pembelajaran. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak berusaha memberikan pendekatan yang sesuai dan strategi yang tepat untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman murid sehingga mencapai hasil belajar yang optimal. Dan yang terakhir, keterkaitan antara modul 1.4 dengan modul 2.1 adalah menciptakan budaya positif di kelas adalah salah satu kunci untuk meningkatkan keberhasilan belajar murid dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, mendukung, serta memotivasi murid. Salah satu caranya adalah melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.